Perjalanan ini akan membawa kalian lebih dekat dengan alam di Jepang. Dari berbagai kota, rasa, dan warna. Udah itu aja ya openingnya. Kalian percaya aja ini video bakal bagus dan edukatif. Dan itu sengaja tuh gue taruh judul ala-ala filosofi Jepang ya, biar kebaca sistem tuh. Oh ya, ini video bermanfaat nih, semua orang harus nonton. Nah, lu pasti kejebak juga kan. Ya udahlah, terusin aja nontonnya. Karena ini rute yang populer, opsi penerbangan dari Jakarta ke Tokyo itu lumayan banyak. Dari yang direct atau transit, full service atau low cost, ekonomi atau bisnis. Banyak dah pilihannya di Traveloka. Kalau gue coba naik TR Airways karena jadwalnya kebetulan pas sama itinerary yang gue pengen. Ya meskipun kalau lebih sesuai kepengennya sih naik bisnis class ya, biar dapat free airport transfer kalau bookingnya di Traveloka. Udah gitu ada jaminan refund 100%, jaminan bebas reschedule, dan perlindungan visa. Akhirnya kita mendarat juga di Narita Airport di Tokyo. Sekarang kita melalui proses imigrasi dulu, ambil bagasi, custom declaration, baru kita menuju ke kota. Let's go! Oh ya, untuk ke Jepang karena gue pakai e-paspor, jadi gue tinggal apply visa waiver online dan gratis ya untuk durasi perkunjungan 15 hari. Kalau kalian adanya paspor biasa, bisa apply visa lewat kedutaan Jepang ya. Untuk menuju ke pusat kota Tokyo, ada beberapa pilihan moda transportasi. Mau naik bus nih, atau mau naik kereta, atau mau naik kereta ekspres, segala macam tuh banyak pilihannya. Namun, kalau yang menuju hotel kita tuh yang paling gampang, kita naik kereta, cari line yang hurufnya KS. Pokoknya kalian ikutin signage yang tulisannya train aja. Ini udah jelas banget. Untuk naik transportasi umum, gue beli IC Card. Ini kartu yang bisa kalian gunakan untuk naik berbagai jenis transportasi umum yang ada di Jepang. Untuk saldo pertama, gue isi 5.000 yen dulu. Nanti kalau kurang saldonya, tinggal top up lagi aja di mesin di tiap stasiun. Kalau kurang uangnya, waduh, kalau perkara itu kita saling menguatkan aja ya. Dari Bandara Narita ke hotel, kalian coba spare waktu sekitar ya 1,5 jam gitu untuk naik kereta, cari lift, cari exit, pokoknya sampai ke hotel deh. Nah, buat hotelnya gue saranin kalian cari di area Asakusa dan kalau bisa yang deket stasiun subway. Nah, enaknya di area sini tuh masih banyak hotel yang ramah kantong tapi lokasinya strategis. Salah satunya Hotel Agora Place Tokyo Asakusa ini yang gue booking di Traveloka yang bisa pesan kapanpun kalian mau dan bayar nanti ketika sampai di hotel. Ini tadi setelah kita gedebak-gedebuk dari airport menuju ke hotel, kita udah ganti baju biar kayak lebih seger. Sekarang kita langsung menuju tempat makan karena lapar banget. Sebenarnya di sini tuh ada beberapa tempat terkenal buat makan gyukatsu. Satu yang gyukatsu Asakusa itu terkenal banget dan biasanya ngantri parah. Sekarang kita coba cari alternatifnya masih di area yang sama. Ada satu tempat makan gyukatsu yang nggak kalah enak juga. Kita cobain ya. Gyukatsu itu potongan daging yang dikerumuli atau dilapisi dengan tepung roti. Biasanya disajiin dengan kondimen-kondimen lain, jadi satu set gitu. Cara makannya, ini tuh sebenarnya mereka udah ngasih kematangannya tuh medium rare. Tapi kalau kalian emang mau dibikin lebih matang lagi, bisa taruh sini untuk dimasak. Kita cobain ya, pakai telur onsennya mereka. Oh, enak banget. Gue
Gue tuh kesini Oktober awal, yang mana cuacanya tuh mulai dingin dan masih sering hujan mendung gitu loh. Maka dari itu, gue kasih ide beberapa tempat indoor yang bisa kalian datengin pas Tokyo lagi mendung hujan. Ya kalau pas cerah kan gue yakin kalian bisa dapat lebih banyak lah list tempatnya. Yang pertama, kalian coba ke The National Art Center dengan arsitektur yang jongjeng-jongjeng ini. Wah, apalagi kalau kalian lihatnya dari lantai paling atasnya tuh, wah, megah banget. Nih meskipun mereka nggak ada galeri dengan koleksi permanen, tapi selalu ada eksibisi temporer kok yang bisa kalian cek jadwalnya di website mereka kalau kalian tertarik untuk lihat eksibisinya. Atau ya kalau mau ngopi aja di sini kayak gue, boleh sayang. Di lantai dasarnya tuh ada untuk ngopi gitu, ada coffee shop. Di lantai atas ada resto art gallery juga, museum. Library juga ada, jadi ada banyak kegiatan yang bisa kalian pilih di sini. Abis ini gue mau ngajakin kalian ke salah satu museum juga yang kayaknya jarang didatengin sama turis kalau misalnya ke Tokyo. Apa banyak ya? Ternyata gue halu gitu. Gak jauh dari Tokyo Art Center itu ada 2121 Design Inside. Design Side, maaf. Kita lihat ya dalam museumnya ada apa. Nih yang menarik dari tempat ini, selain karena didesain oleh arsitek Jepang yang terkenal, Tadao Ando, galeri ini juga biasanya jadi tempat eksibisi yang temanya tuh dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, gebetan lu nggak masuk karena kalian kan nggak deket ya, udah asing. Dan untuk tahun ini, eksibisinya tuh lagi tentang bencana alam. Jadi kita tuh bakal dibawa untuk melihat bencana alam dari POV yang nggak bikin kita bosen. Nah, kalau lu mau dipamerin di galeri ini juga bisa. Nanti judul karyanya tuh korban banjir perhatian pas awal-awal deket aja. Kesananya mah bukan perhatian lagi, lebih ke prihatin. Ini kalau kalian lebih suka yang vibes-nya tuh tradisional, kalem gitu, nah kalian bisa datang ke Kyo Asakusa House di Daikanyama. Ini tuh salah satu rumah kayu tradisional yang masih tersisa sampai sekarang. Setelah dulu banyak yang hancur karena Perang Dunia Kedua itu loh. Makanya yang tersisa sekarang ini dijaga banget nih biar generasi selanjutnya tuh bisa tahu kayak mana sih rumah tradisional kayu Jepang dulu. Oh ya, di dalam sini nggak boleh ambil video ya, jadi cuma boleh foto-foto aja. Kalau lu ngotot mau bikin video, lu bikin stop motion aja sana. Berkarya deh lu di sini. Akhirnya, untuk pertama kalinya gua ke Tim Lab. Nah, ini saya mau ngaku dosa dulu nih buat teman-teman panitia Tim Lab. Jadi sebelumnya, jujur gua nggak tertarik nih kak untuk ke Tim Lab kayak gini. Karena kan gua pikir, alah paling itu cuma buat foto-foto doang. Nah, namun setelah saya coba ke sini dengan membeli tiketnya di Traveloka Experience yang bebas pilih tanggal kunjungan dan pasti ada promo buat seru-seruan di luar negeri, akhirnya saya sadar saya telah salah sangka. Ya, wah ini seru banget main-main di sini. Jadi ini tuh dibagi beberapa section gitu dan tiap sectionnya ada journey-nya, ada gimmick basah-basahan yang sebenarnya gue curiga ini akal-akalan panitia aja nih biar kita cuci kaki. Karena kan di sini kita harus buka sepatu ya, jadi takut ada yang bau kaki apa gimana gitu. Terus ada yang kita gambar sesuai bakat dan prestasi, yang kemudian simsalabim gambar kita muncul di layar. Hihi, canggihnya. Terus entahlah tiba-tiba ada telur alien yang kalau di puk, nyala dia. Habis itu masuk ke dunia kerlap-kerlip di antara untaian tirai kristal yang memberikan kesan hidup glamor. Jujur ini kayak adegan di mimpi-mimpi ya, karena emang kebetulan mimpi gue adalah hidup bergelimang diamond ya. Dan masih banyak pengalaman seru lainnya di sini yang kalau gue ceritain semua di vlog ini jatuhnya kayak relaxing music for studying ya, yang durasinya sampai 3 jam. Jadi biar kalian nanti mengalami langsung deh kalau ke Tokyo ya.
Oke, kita sudah sampai di JR Station, di Tokyo Station. Kita akan menuju ke Nagano. Wow, ramai banget. Mari kita kabur dari hiruk-pikuk Tokyo dan menuju ke sisi Jepang yang lebih dekat dengan alam. Kita akan berpetualang dengan rute perjalanan dari Tokyo menuju ke Nagano dan eksplor beberapa kota dulu di sana, lanjut ke Toyama dan berakhir di Osaka. Nah, jadi kalau biasanya pada pakai Golden Route tuh yang dari Tokyo, Kyoto, Osaka lewat bawah, kali ini kita lewat atas, lewat area Hokuriku namanya. Hokuriku ini daerah pesisir laut Jepang yang juga terkenal dengan area pegunungannya. Dan untuk rute kali ini kalian bisa naik Shinkansen atau kereta cepatnya Jepang pakai JR Hokuriku Arch Pass yang bisa kalian pesen di Traveloka ya. Ini tuh pas yang khusus area Hokuriku, jadi lebih hemat daripada beli pas nationwide yang emang itu berlaku di seluruh Jepang. Oke, kita udah turun dari Shinkansen di stasiun Nagano. Sekarang mari kita keluar stasiun dan menuju ke hotel. Let's go! Selamat datang di Nagano. Wah. Nagano ini ibu kota dan kota terbesar di Nagano Prefecture dan terkenal dengan kota yang dikelilingi pegunungan. Jadi kalau kalian datang ke sini pas winter tuh, wah katanya bakal cantik banget kota ini. Ini gue milih hotel yang emang dekat sama stasiun Nagano. Ada banyak hotel sebenarnya, cuman gue pilih yang ini, Smile Hotel. Kita nitip koper dulu ya, karena kayaknya belum bisa check-in. Ini setelah naro koper dulu tadi di hotel, sekarang kita langsung menuju ke Togakushi. Ini sekitar 1 jam kalau dari Nagano Station. Untuk tiket bisnya bisa dibeli di Alpico Ticket Office dekat halte nomor 7. Dan kalian bisa beli tiket pulang pergi di jam terdekat aja sesuai jadwal yang tersedia. Nah, alternatif lain kalau kalian mager ke Togakushi, bisa main di Zenkoji Temple aja dan datengin beberapa tempat ini. Ini dari hotel kayak cuma 10 menit gitu kalau naik taksi atau ya 20 menit kalau naik bis. Kita udah sampai di Togakushi Okusha. Ini ada satu kuil di kaki gunung Togakushi. Dan kuil itu untuk masuk ke sana harus melewati hutan yang cantik dan tenang. Ini hari Jumat, weekend, makanya orang-orang pada ini ya, pada hiking ke sini. Untuk menuju ke sana tuh kita butuh waktu sekitar 40 menit. Jadi mari kita berjalan menuju ke sana. Let's go. Kalian tahu nggak, Jepang ini negara yang 70% wilayahnya adalah gunung-gunung yang megah. Makanya dulu orang-orang Jepang tuh memuja dan menganggap gunung adalah tempat yang sakral. Mereka melakukan tradisi Sangaku Shinko atau mountain worship yang pada akhirnya Sangaku Shinko ini jadi kepercayaan Shinto kalau kalian pernah dengar. Dan tradisi beribadah ke gunung ini tuh masih dilakukan sama warga Jepang sampai sekarang. Sebelum menuju ke kuilnya, kalian akan melewati hutan dengan jajaran 200-300 pohon cedar dan banyak diantaranya tuh udah berusia 400 tahunan. Wah, buat gua sendiri berjalan di antara pohon-pohon ini tuh sangat menenangkan. Ditambah ada suara bel gitu loh yang digantung di tas pendaki lokal. Usut punya usut, ternyata itu bel yang sengaja mereka pakai untuk menangkal serangan beruang. Nah, di sini awalnya saya merasa rileks ya dengar suara bel itu. Lama-lama gue mikir, lah berarti di hutan ini sering ada beruang dong. Kenapa gue kesini? Habis hiking, kita cobain es krim soba. Jadi tuh Togakushi itu terkenal sama sobanya. Sobanya bisa kan mie dimakan. Nah ini rasa es krim, kita cobain ya. Oh, enak banget. Jadi kayak vanilla tapi lebih nutty gitu. Enak. Habis makan es krim kita nungguin busnya datang.
untuk balik lagi ke Nagano. Kita check in, baru habis itu kita main lagi. Kita lihat suasana malam di kota Nagano ya. Ting ting. Though the wire's too tight, snapped at a conjunction and swirled, can all tangle up in its hope. Mari kita check in. Selamat datang. Selamat masuk. Ini gue pesan hotel yang dekat sama stasiun Nagano karena itinerary kita di perjalanan ini tuh bakal banyak naik kereta ke beberapa tempat di sekitar kota Nagano, makanya lebih enak yang dekat sama stasiun. Ini untuk ukuran budget hotel di Jepang enak banget sih. Space-nya lega, masih ada tempat untuk buka koper segala macem, dan tentu saja gue bookingnya di Traveloka yang cara pesennya gampang karena aplikasinya user friendly. Please won't weigh me down. No. You won't weigh me down. Kalau tadi kita cobain es krim soba, sekarang kita cobain mie soba kuah panas di salah satu tempat makan deket stasiun Nagano. Nagano ini tuh emang terkenal sama sobanya yang oishipol. Apalagi kalau dimakannya tuh malam-malam ketika Nagano makin dingin, orang-orang juga udah pulang kerja. Pasti mereka juga mau makan soba tuh di rumah masing-masing ya. Belum tentu sih, ini asumsi gua aja ya. You got all the loved and cluttered, tossed in the gutter to float on by. Selamat pagi. Hari ini kita akan menuju ke Matsumoto. Ternyata agak gerimis ya. Sampai di Nagano Station, kalian cari gate untuk local line dan tap pakai IC card. Nanti tinggal cari aja di layar informasi atau di maps yang ke Matsumoto tuh ada di track berapa. Naik kereta lokal di Jepang tuh nggak seruat itu kok. Semua line, platform, dan exitnya tuh udah terpampang nyata di Google Maps dan akurasinya juga tinggi. Wah, sepanjang jalan menuju ke Matsumoto, kita akan melewati Northern Japanese Alps. Ini pegunungan Alpen yang membentang indah dari Nagano, Toyama, Gifu, dan Niigata Prefecture. Ini kalau cuacanya lagi cerah nih, atau lagi winter bersalju gitu, lo bikin story sambil naik kereta ini sih, pasti langsung di-reply sama yang bersangkutan. Jangan-jangan ini entry point untuk kedekatan kalian. Buru atuh langsung buka Traveloka ya, pesan sekarang semua kebutuhan travel. Bayarnya mah bisa belakangan kok pakai pay later ya. Kebetulan lagi ada diskon spesial juga buat pengguna baru. Manfaatkan kata gua. Tempat pertama yang gue datengin di Matsumoto adalah Nawate Shopping Street, atau orang tuh suka nyebutnya Frog Street karena emang toko-toko di sini tuh temanya katak. Nah, bu ibu nih buat keropi mania yang lemari, spray, karpet, bahkan motor metiknya juga kerap dimodif keropi. Ibu pasti suka tempat ini. Aku sih bukan tim keropi ya, tapi aku tim Polkadot, makanya lebih seneng ke Matsumoto City Museum of Art. Ya, di sini tuh penuh dengan Polkadot, ciri khas salah satu seniman besar yang asalnya ternyata dari Matsumoto, yakni Bunda Yayoi Kusama. Ini di dalam museumnya ada cerita perjalanan kehidupan dan karya-karya beliau yang mind-blowing itu. Cuman emang gak bisa gue pamerin ke kalian karena gak boleh rekam di dalam sini, kecuali di bagian yang labu kuning ini. Oh ya, ini pameran permanen ya, jadi bakal selalu ada kapanpun kalau kalian kesini. Ya, kecuali pas jam tutup sih.
Kalau yang ini sih gua pamerin ke kalian sampai kalian ngiler ngelihat hamburger stick yang enak banget di Matsumoto. Ini tuh daging sapi giling yang dibakar dengan bumbu dan kematangan tertentu, disajikan di puncak nasi panas Jepang yang pulen itu, dan dilumuri dengan kuning telur yang kita percaya nggak ada salmonellanya ya. Wah, semuanya nikah banget di KUA alias kantor urusan kenyang. Dan gak cuma satu hamburger stick loh, dapat 3 unit kita. Nasinya free refill, jadi bebas nambah sampai malu aja pokoknya. Ini persediaan karbo harus mumpuni karena abis ini kita bakal bersepeda di Hotaka. Let's go, kita naik kereta dulu menuju ke sana. Sampai di Hotaka Station, tengoklah ke kanan karena ada toko yang menyewakan sepeda di sana. Ini ownernya super ramah dan gua rental e-bike untuk menuju ke salah satu tempat yang ada kaitannya banget sama Jepang. Nah, apakah itu? Sabar, ini gua lagi sepedaan dulu nih menuju lokasi ditemani pemandangan yang indah banget. Ini di cuaca yang lebih cerah, belakang gue ini tuh harusnya Japanese Alps yang megah itu. Duh, semoga kalian kalau kesini pas lagi cerah banget ya, biar kebakar kulit lu. Tada, kita sudah sampai di Wasabi Farm alias pertanian wasabi. Tahu kan yang ijo-ijo pedes menyengat yang biasa mendampingi makanan Jepang itu? Udah di pabriknya langsung nih bos. Wede. Ini setelah gue lihat langsung tanaman wasabi, ya udah, gue udah nggak penasaran lagi sekarang. Jadi mari kita nyantai di pinggir sungai. Pasti kalian nyangka gue bakal membagikan info edukatif tentang wasabi kan? Enggak, gue cuma pengen ngadem aja di sini. Ya, cuman biar ada kesan Jepang-Jepangan gitu. Ya kita ngademnya di kebun wasabi deh. Kalau kesini jangan lupa cobain es krim wasabi. Sebenarnya mereka tuh ada pilihan yang wasabi doang, ada wasabi campur susu sama yang susu doang. Nah ini gue takutnya nggak suka yang es krim wasabi, jadi campur yang wasabi sama susu. Jadi cobain yang es krim wasabi dulu ya. Enak. Kayak pedes. Pedasnya nyusu. Kayak es krim susu, tapi ada sensasi kebakar di lidah dikit. Kalau dicampur sama yang susu, jadi balance. Enak banget. Thank you para wasabi, udah menghasilkan wasabi yang enak ini. Wah, hari yang panjang tapi menyenangkan. Sekarang saatnya kembali ke Nagano dan gak sabar untuk petualangan lainnya besok. Gak sabar banget. Ini hari yang paling gua nanti-nanti di trip ini karena kita akan ke Hakuba. Hakuba itu salah satu desa di Nagano Prefecture yang jaraknya sekitar 1 jam naik bis dari Nagano Station. Ini kalian setelah beli tiket di office Alvico yang kemarin waktu kita ke Togakushi, kalian langsung menuju ke sisi lain dari stasiun Nagano, jadi sisi belakangnya, cari platform nomor 26. Ini sistemnya tuh siapa cepat dia dapat, jadi nggak bisa reserve seat, bahkan kayak mau pesen dari Hamin satu pun nggak bisa, jadi harus hari H datang beli tiketnya, dan ini tiketnya bisa dipakai untuk jam berapapun di hari itu. Waktu kalian beli tiket bisnya, kalian bakal ditanya mau stop di mana. Lu jangan jawab jalanin dulu aja, jangan. Lu jawab lu mau stop di Iwatake Mountain Resort. There is a house here. It's made of real gold.
Sepanjang jalan kalian akan disuguhi lagi-lagi ini megahnya pegunungan Alpen Utara yang membentang luas. Ini kalau mereka mau klaim ini tuh Swissnya Jepang, gua sih yes ya. Karena emang cantik banget dong alamnya. Rumah-rumah asri kayak ketemu background ijo ngono loh. Beuh. Ini nyampe di tempat ini langsung beli tiket ke sini. Ini mau naik, tiket center mah di sana. Salah. Halo. 2 tiket round trip. Oke, thank you so much. Ini kalau udah dapet tiketnya langsung antri menuju ke gondola station. Mari kita naik. Ini karena gondolanya banyak, jadi kita pasti bisa kalau kita mau mencoba. Oh, wah, ini kita beneran lagi dikelilingi pegunungan sih. Japan Alps. Wow. Ini makin atas pemandangannya makin gebyar. Hebring gini si Iwatake Mountain Resort ya. Mantep banget lokasinya, respect. Oke, kita udah sampai di puncak Iwatake Mountain Resort. Lihat secantik apa. Wow. Ini tuh kalau lagi winter sebenarnya jadi resort untuk orang-orang pada main ski. Cuma karena ini lagi musim ijo, jadi ya dipakai buat tempat main. Rame banget emang, karena ini gue datangnya pas kebetulan hari Minggu. Nih keluarga Cemara lagi piknik ngabisin weekend seru-seruan di sini. Selain di area Green Park-nya, coba juga kalian berjalan ke arah Mountain Harbor. Kalian akan melewati hutan mungil menuju ke The City Bakery. Pemandangan di sini sih nggak kalah gebyar ya. Lo lihat orang-orang ampe rela foto buat antri. Kebalik, rela antri buat foto. Nah, ini yang nggak boleh dilewatkan juga. Kalian turun pakai ski lift yang disediain. Dan ini gratis ya. Kalian turun menuju ke tempat yang nggak kalah indah. Gua turun sambil melintas di antara pepohonan yang beberapa udah mulai memerah. Sambil ngirup-ngirup udara segar. Yang pas sampai di bawah, orang-orang lagi pada sibuk dengan keceriaannya masing-masing. Dari Iwatake Mountain Resort, gue lanjut ke Hakuba Station. Ini ada shuttle bus gratis ya, yang disediain sama pengelolanya. Dan pas sampai di stasiun, gue sempetin makan ramen dulu, karena tadi di atas nggak keburu makan, karena pada penuh restonya. Barulah abis itu lanjut ke Oide Park untuk menutup hari. Perjalanan dari pusat kota yang penuh bangunan kayak di Tokyo menuju ke Nagano yang lebih banyak ijo-ijonya, rasanya selalu jadi perjalanan kembali ke alam ya, kayak kita lagi hidup berdampingan dengan alam. Awalnya gue selalu ngerasa gitu, sampai akhirnya gue tahu tentang filosofi Jinen, filosofi tentang lingkungan dan ekologi yang punya makna mendalam di Jepang. Filosofi ini percaya kalau kita sebagai manusia sebenarnya adalah bagian dari alam itu sendiri. Jadi kita nggak pernah terpisah dengan hutan, sungai, hewan, gunung, dan hal-hal lainnya yang sering kita anggap sebagai alam. Nggak terpisahnya tuh maksudnya gini. Misal kalau kita lihat sungai, hutan, dan gunung dalam satu pemandangan, kita kan selalu kagum ya dan nyebutnya keindahan alam. Tapi kalau kita lihat susunan bangunan di kota, kita tuh nggak pernah bilang itu keindahan alam. Bilangnya mahakarya PLN atau mahakarya kontraktor gitu ya. Padahal yang bikin bangunan itu tuh kan manusia, dan manusia juga bagian dari alam. Manusia tuh sebenarnya sama aja lah kayak lebah yang lagi bikin sarangnya di alam.
alam. Artinya, kalau kita adalah bagian dari alam itu sendiri, bersikaplah seperti hal-hal lainnya di alam. Bersikaplah dengan cara hidup yang dipercayai sama orang Jepang yang disebut Chisoku atau merasa cukup. Sederhananya, di alam kan harimau nggak akan cari mangsa lagi kalau hari itu dia udah kenyang. Nah, kita juga perlu mencontoh itu untuk merasa cukup dengan apa yang udah kita punya. Kita kan selalu mewajarkan ya, namanya juga manusia nggak pernah merasa cukup. Mungkin itu karena kita selalu merasa bukan bagian dari alam. Alamak, udah panjang nih videonya. Kita lanjut ke episode 2 nanti ya. Gue ajakin kalian main-main di Toyama dan Osaka yang gak kalah indah. Arigatou gozaimasu. Bye-bye.